Ketika ilmuwan jenius Albert Einstein ditanya dari mana sumber kejeniusannya, Albert menjawab, "Saya percaya pada intuisi dan inspirasi. Saya kadang merasa saya benar, bahkan ketika saya tidak tahu kalau saya benar." Bagi Albert, lebih baik percaya pada sebuah insting dan mencobanya daripada langsung menolaknya mentah-mentah. Saking hebatnya sebuah intuisi, banyak orang seringkali mengasosiasikan intuisi sebagai indera keenam, sebuah pertanda yang bisa menyelamatkan kita saat kita membuat sebuah keputusan yang buruk. Tapi di sisi lain, ada kalanya mempercayai sebuah intuisi justru berakhir fatal. Kita bisa saja bias dalam membuat sebuah keputusan, dan pada akhirnya justru berakhir buruk. Mungkin kuncinya adalah jangan menggunakan kekuatan sebuah intuisi yang sedang kamu rasakan sebagai tolak ukur untuk membuat sebuah keputusan. Maksudnya, apabila kamu sedang mengalami dorongan insting yang kuat, itu bukan sebuah tanda kalau kemungkinan besar intuisi kamu benar. Sebaliknya, jika dorongan instingmu lemah, maka bukan artinya instingmu salah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kapan kita harus percaya pada intuisi dan kapan kita harus percaya pada logika. Ini mungkin dilema yang kamu hadapi setiap hari. Mulai dari memutuskan hal kecil seperti mau makan di mana, hingga sesuatu hal yang besar. Misalnya pindah kerja, membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya. Setiap keputusan ini kita buat entah berdasarkan perasaan atau bukti pendukung. Kadang kita membuat pilihan karena kita merasa ini merupakan pilihan yang benar, walaupun data menunjukkan sebaliknya. Tapi di sisi lain, kita percaya 100% dengan data yang ada. Namun saat sebuah insting mengatakan kalau kamu perlu melakukan sesuatu, biasanya suara ini berasal dari lubuk hatimu yang terdalam. Mungkin saja ini merupakan hasrat yang terpendam, perasaan yang selama ini kamu sembunyikan, atau sesuatu yang selalu berusaha kamu kesampingkan. Insting biasanya merupakan respon awal yang muncul sebelum nalarmu bekerja. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah kamu tahu rasanya sebuah insting atau firasat? Apakah kamu pernah merasakan perasaan tidak nyaman tentang sesuatu? Tiba-tiba saja merasa curiga atau merasa yang aneh dari orang asing yang baru kamu temui. Kamu tidak bisa menjelaskan secara gamblang apa yang kamu rasakan, tapi kamu merasa ada yang tidak beres. Atau mungkin saja kamu tiba-tiba merasa ada dorongan diri untuk melakukan sesuatu. Suara dalam diri yang meyakinkan kamu untuk mengambil sebuah keputusan tertentu. Untuk memahami bagaimana intuisi bekerja, ada sebuah riset yang menarik yang dikenal sebagai Iowa Gambling Task. Para responden dihadapkan dengan 4 tumpukan kartu yang ada di layar komputer. Setiap kali mereka membuka kartu, mereka akan mendapat hadiah uang atau penalti pengurangan uang. 2 dari tumpukan kartu tersebut relatif memberikan hadiah yang besar, tapi di sisi lain juga memiliki penalti yang sama besarnya. Sedangkan 2 tumpukan kartu lainnya memiliki hadiah dan penalti yang lebih kecil, sehingga ini merupakan pilihan yang lebih aman. Para responden tidak diberitahu mana tumpukan kartu yang menguntungkan, tapi setelah melewati percobaan hingga 40 kali, banyak orang mulai memiliki sebuah firasat tumpukan kartu mana yang memberikan keuntungan yang besar. Pikiran alam bawah sadar para responden seakan mulai menyadari pola kemenangan dan kekalahannya. Mereka pun tidak bisa menjelaskan alasan kenapa mereka membuat keputusan tersebut, selain kalau mereka memiliki sebuah intuisi. Menariknya, perbaikan kinerja seringkali muncul setelah adanya perubahan sistematis pada fisiologis mereka ketika para responden membuat sebuah keputusan. Misalnya, ketika mereka mulai mendapati tumpukan kartu yang beresiko, banyak orang mulai memunculkan tanda-tanda stres. Misalnya sedikit perubahan detak jantung dan munculnya keringat. Perubahan ini seakan bertindak sebagai penanda yang mencegah para responden untuk membuat keputusan yang salah. Dan pada akhirnya, mereka mungkin mengatakan ini sebagai sebuah intuisi atau insting. Bukti pentingnya sebuah intuisi mungkin terlihat nyata ketika kita mendeteksi kebohongan. Mayoritas orang cenderung lebih akurat dalam menilai kejujuran seseorang jika mereka mendengarkan intuisinya, dibandingkan jika mereka hanya diminta untuk berpikir ulang soal alasan yang dibuat oleh seseorang. Namun perlu dipahami, kekuatan sebuah intuisi dipengaruhi dari seberapa luas pengalaman orang tersebut.
Alam bawah sadar kita menyimpan semua pengetahuan untuk mencari jawaban terbaik dari masalah yang kita hadapi. Ada sebuah riset yang menarik dari Eric Dane, seorang profesor dari Rice University di Texas. Para peneliti meminta responden untuk menilai keaslian sebuah tas bermerek. Apakah itu merupakan produk asli atau tiruan? Setengah dari responden diminta untuk mengesampingkan intuisi mereka dan diminta untuk menuliskan kriteria sebuah tas bermerek yang asli. Sedangkan sisanya diminta untuk mengikuti insting mereka ketika memutuskan apakah sebuah tas itu asli atau tiruan. Para peneliti juga menganalisa pola belanja responden dan menanyakan apakah mereka punya banyak tas bermerek atau tidak. Bagi responden yang menggunakan pendekatan analitis, pengalaman apakah mereka pernah belanja tas bermerek atau tidak hanya memberikan sedikit perbedaan. Tapi bagi responden yang diminta menggunakan intuisi, hasilnya 20% pilihan mereka lebih akurat daripada mereka yang hanya menggunakan pendekatan analitis. Oke, jadi pertanyaannya, kapan kita bisa mempercayai sebuah intuisi? Mungkin sebelum menjawab hal tersebut, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri dulu, dan ini butuh kejujuran dan kemawasan diri. Pertama, seberapa banyak pengalaman saya dalam situasi ini? Tadi kita sudah membahas kalau pengalaman sejenis itu penting dalam membentuk sebuah intuisi. Situasi yang familiar membuat apa yang kita alami jadi mudah diprediksi. Sebuah komponen penting untuk meningkatkan akurasi sebuah intuisi. Seorang perawat dengan 20 tahun pengalaman tentunya punya intuisi yang lebih baik daripada seorang perawat yang baru 1 tahun bekerja. Perawat yang berpengalaman sudah mengalami begitu banyak situasi. Jadi ketika dalam situasi tertentu, di otaknya sudah terbayang berbagai kemungkinan opsi terbaik yang bisa diambil. Kedua, apakah situasi ini butuh keputusan yang cepat? Ada kalanya kamu tidak punya waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang keputusan yang terbaik. Kamu perlu segera membuat sebuah keputusan. Dalam kondisi yang penuh tekanan dan stres, intuisi mungkin jadi pilihan terbaik. Misalnya, kamu sedang berada dalam sebuah gedung yang terbakar. Kamu lalu memutuskan rute mana yang lebih cepat untuk keluar dari gedung tersebut. Jika kamu sibuk menimbang dan menganalisa rute terbaik, kamu mungkin saja terperangkap. Tapi ketika kamu mengikuti instingmu untuk mencari rute terbaik, maka mungkin saja kamu punya peluang untuk selamat. Ketiga, apakah saya sedang mengalami bias pikir? Ini pertanyaan yang sulit dijawab dan butuh sebuah refleksi diri. Kita harus punya kesadaran diri yang tinggi dan berani mengakui apabila kita sedang mengalami bias pikir. Ini merupakan sebuah kekurangan manusia yang bisa dialami oleh siapa saja, bahkan bagi orang terpintar sekalipun. Tapi semakin sering kamu bertanya hal ini, maka kamu akan semakin cepat untuk menyadari jika dirimu mulai terperangkap dalam bias pikiran ketika membuat sebuah keputusan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.